Malam ini, jutaan orang akan menonton pertandingan yang sama. Mereka akan berteriak, beberapa akan menangis, beberapa akan memukul meja untuk 11 orang asing yang gak kenal mereka, yang gak tahu mereka ada. Tapi kamu akan rela marah kalau tim itu kalah, bahagia kalau tim itu menang, seolah itu kemenanganmu sendiri. Kenapa? Jawaban yang paling sering muncul karena seru aja, karena ikut-ikutan teman. Tapi ada satu masalah besar dengan jawaban itu. Mari kita mulai dari sesuatu yang perlu kamu bayangkan dulu. Tahun 1971, Henry Tedesville, psikolog di University of Bristol, melakukan eksperimen aneh. Dia kumpulkan sekelompok remaja, lalu minta mereka menebak jumlah titik di layar. Bukan tes kecerdasan, bukan tes apapun yang berarti. Tapi Tedesville membagi mereka jadi dua kelompok. Kelompok overestimator dan kelompok underestimator. Label acak, nggak ada artinya. Lalu dia minta tiap remaja membagikan poin hadiah ke anggota kelompoknya sendiri dan kelompok lain. Hasilnya, mereka selalu memberi lebih banyak ke kelompoknya sendiri. Bahkan kalau totalnya jadi lebih kecil, mereka rela kelompoknya untung lebih sedikit secara absolut, asal kelompok lain untung lebih sedikit lagi. Padahal mereka baru kenal kelompok itu beberapa menit yang lalu. Dan ternyata ini bukan cuma soal pilih-pilih hadiah. 2011, Mina Cikara, psikolog di Princeton University, meneliti otak penggemar baseball, fans Red Sox dan fans Yankees, rivalitas legendaris. Otak mereka dipindai pakai fMRI. Saat tim mereka mencetak skor, area reward di otak menyala. Wajar. Tapi ada yang lebih aneh. Saat tim rival gagal, bahkan kalau itu nggak menguntungkan tim mereka sama sekali, area reward yang sama tetap menyala. Otak memproses kegagalan musuh persis seperti keberhasilan sendiri, bukan metafora. Secara harfiah di level neuron. Sekarang bayangkan ini berlangsung bukan dalam hitungan menit di laboratorium, tapi ratusan ribu tahun. Selama hampir seluruh sejarah manusia, kita hidup dalam kelompok kecil, puluhan orang, mungkin ratusan. Dan kelompok itu adalah segalanya. Siapa yang membantumu saat sakit? Siapa yang membagi makanan saat kamu nggak punya? Siapa yang akan membela kamu kalau kelompok lain datang menyerang? Kelompok kita berarti hidup. Kelompok mereka bisa berarti ancaman. Otak yang bisa membedakan ini secepat mungkin dan langsung memihak, punya keunggulan bertahan hidup. Otak yang lambat atau netral kalah seleksi. Mungkin kamu mikir, tapi itu beda. Itu soal bendera, sejarah, identitas nasional. Masuk akal. Tapi ingat eksperimen Tedesville. Kelompok overestimator dan underestimator itu nggak punya bendera, nggak punya sejarah, nggak punya identitas apapun. Mereka dibentuk dalam hitungan menit berdasarkan tebak-tebakan di layar. Dan bias itu muncul. Jadi bendera, lagu kebangsaan, jersey tim, itu bukan sebab dari bias ini. Itu cuma kostum, dipakaikan ke mekanisme yang udah ada dari awal. Otak kamu nggak peduli timnya baru dibentuk minggu lalu, dimiliki konglomerat asing, dan separuh pemainnya disewa dari negara lain. Yang penting cuma satu, ada kita dan ada mereka. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Saat kamu berteriak untuk 11 orang asing di televisi, otakmu nggak memproses mereka sebagai orang asing. Otakmu memproses mereka sebagai bagian dari kita. Kelompok yang nasibnya terikat dengan nasibmu. Sistem yang sama yang dulu membantu nenek moyangmu bertahan hidup di kelompok kecil. Sekarang menyala untuk warna jersey, logo klub, dan skor di papan. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena otakmu masih menjalankan kode yang ditulis ratusan ribu tahun yang lalu. Kode yang nggak pernah diupdate. Mekanisme yang sama ini punya dua sisi. Di satu sisi, ribuan orang asing bisa berpelukan, menangis bersama, merasa jadi satu, hanya karena warna yang sama. Di sisi lain, mekanisme yang sama ini juga ada di balik rasisme, kerusuhan supporter, dan perang antar bangsa. Kita
dan mereka. Garis yang sama, hanya beda taruhannya. Jadi malam ini, saat kamu berteriak untuk 11 orang asing, kamu nggak sedang berlebihan. Kamu sedang menjalankan insting yang sudah ada jauh sebelum sepak bola diciptakan.